Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, saya Lisna Rahmayani. Dalam kasus 1, saya berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Ika Sukanegara yang berperan sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Ika, apa kabarnya hari ini? Bu Ika. Gue cing tempatnya harus putih cik. Ini sih lagi merekam cak. Halo Bu Ika. Ya halo, mohon maaf ini tadi saya terpental, masya Allah sinyalnya. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah kabar saya sehat Ibu Lisna. Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Ika, alhamdulillah. Tapi kayaknya saya lihat Ibu Ika ini kurang semangat nih, kayaknya Iya Bu, lagi ada lagi kurang keresahan ya? semangat. Iya, Oh, coba iya Bu kita lagi kurang ngobrol semangat. yuk. Pusing, Oh, boleh. pusing. Kenapa pusing Bu Ika? Ini Bu, apa ya namanya ya? Saya tuh sedang bingung nih Bu Lisna tentang pembelajaran di kelas Bu Ika. saya. Saya tuh kan mengajar bahasa Indonesia di kelas 12 IPS 1. Pada materi teks prosedur itu, murid-murid tidak fokus dan kurang antusias dalam Oh, pembelajaran. Ya, saat ya. saya memberikan penilaian formatif, nilai murid rata-rata rendah sekali. Saya memberikan metode yang sama di kelas lain, tapi mereka cukup lumayan. Gitu, Ibu. Oh, begitu ya Bu Ika. Jadi saat ini Bu Ika merasa murid-murid tidak fokus dan antusias saat pelajaran bahasa Indonesia di kelas Bu Ika Iya, betul. tentang teks prosedur sehingga nilai mereka jelek begitu ya Bu Ika? Betul, Ibu. Bu Lisna, saya tuh merasakan kok murid-murid itu kurang paham mengenai teks prosedur. Mereka tidak ribut saat pembelajaran, tapi terlihat bosan dan tidak bersemangat, Bu Lisna. Begitu. Oke Bu Ika, karena waktu ngobrol kita ini pendek ya Bu Ika ya. Jadi apa yang ingin Ibu Ika dapatkan nih dari obrolan kita hari ini nih? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini, Bu. Solusi supaya murid-murid saya fokus dan antusias dalam pelajaran sehingga nilai mereka bisa menjadi lebih baik lagi, Bu. Oke 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 oke. Berarti kita cari solusi ya Bu Ika ya, supaya, Betul. murid Bu Ika ini bisa fokus, bisa antusias dalam pelajaran, begitu ya Bu Ika ya? Betul sekali, Bu Lisna. Supaya murid-murid paham materi saya itu saat saya mengajar sudah menggunakan PowerPoint, Canva yang menjelaskan tentang teks prosedur dan saya hanya beri contoh-contohnya saja. Saya sudah menggunakan slide yang bagus, bahkan sudah dilengkapi video, tapi yang terlihat murid kok bosan dan tidak memperhatikan saat penilaian, nilai mereka juga tidak bagus, begitu Ibu. Oh oh begitu ya Bu Ika ya. Baik Bu Ika, menurut Bu Ika nih, anak-anak yang fokus, antusias memahami teks prosedur itu yang seperti apa Bu Ika? Yang bagaimana ya? Menurut saya murid yang fokus dan antusias, yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan. Lalu yang memahami materi dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah ketika membuat teks prosedur. Oke, kalau murid-murid Bu Ika ada di level nih, misalkan level 1 sampai 10 Bu Ika. Menurut Bu Ya. Ika, murid-murid di kelas Bu Ika ini ada di level berapa kira-kira? Kalau yang saya amati sih rata-rata berada di level 5 sih Bu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi teks prosedur. Tetapi yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias dan akhirnya tidak memahami teks prosedur itu, tidak kira-kira ada 5 itu sih Bu. Oke ya Bu Ika ya. Menurut Bu Ika tadi muridnya yang berada di level 5 itu untuk bisa fokus, antusias, dan juga memahami materi.
Kemungkinannya ada nggak nih Bu Ika? Bisa naik gitu ke level 10 gitu Bu Ika? Mungkin bisa Bu Lisna untuk memahami teks prosedur berada di level 10, tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 karena itu perlu proses. Begitu. Oke, baik. Level 10 tadi untuk pemahaman materi, level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Sekarang Ya, menurut Bu Ika, apa sih yang bisa Ibu Ika lakukan untuk membantu murid-murid Ibu Ika ini supaya berada di level itu dan memahami materi, kemudian bisa fokus dan juga bisa antusias? itu sih yang saya masih bingung mau apa ya Bu ya. Saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan pembelajaran murid, seperti yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak kemarin. Begitu. Bagus tuh idenya Bu Ika, bagus 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 ya. Sekalian juga mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba kira-kira nih sekarang rencana aksinya Bu Ika, gimana tuh rencana aksinya? Nah, di awal semester kemarin saya sudah melakukan asesmen diagnostik dan non kognitif. Saya belajar belajar ya Bu ya. Saya sudah menganalisa ternyata kelas saya itu murid-muridnya ada yang dengan gaya belajarnya 80% untuk Oh, kinestetik dan yang lainnya auditori dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, Ibu. wah bagus tuh Bu Ika, bener deh. Lalu bagaimana menerapkannya nih pembelajaran diferensiasi ini dalam materi teks prosedur Bu Ika? Mungkin seperti ini rencana aksi saya ya Bu ya. Untuk diferensiasi konten dan proses saya nanti menyiapkan bahan saja dan aktivitas yang berbeda-beda sesuai gaya belajar murid. Misalnya yang kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman sesuai langkah-langkahnya. Lalu yang gaya belajarnya auditori bisa saya siapkan lembar kerja membuat teks prosedur dengan Canva. Sedangkan yang gaya belajarnya visual nanti saya siapkan video-video tentang teks prosedur. Setelah itu untuk penilaiannya nanti menugaskan untuk membuat teks prosedur, membuat makanan dan minuman dengan video TikTok atau teks atau komik begitu Ibu. Menarik sih Bu Ika ya, menarik menarik loh, bener deh. Sekarang kalau menurut Bu Ika, ukuran keberhasilan rencana aksinya apa nih ukuran keberhasilannya? Untuk ukuran keberhasilan rencana aksi itu murid-murid itu jadi fokus, antusias dan memahami teks prosedur dengan baik Bu Lisna. Nah, penilaiannya tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu untuk murid itu yang lebih kreatif begitu itu. Ya rencana Bu Ika ini udah baik loh, bener. Apakah menurut Bu Ika akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Ika ini? Mungkin kendalanya eh, saya perlu waktu nih Bu Lisna untuk menyiapkan media-media yang sesuai gaya belajar murid dan butuh teman guru untuk diwawancarai ketika kegiatan nanti Bu. Oke Bu Ika. Kira-kira perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan media-media yang Ibu butuhkan tadi? Waktu ya. Mungkin butuh waktu 2 sampai 3 hari Bu Lisna dan mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD dan lain-lain itu. Oke, terus ada nggak nih seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Ika untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Misalkan untuk diwawancarai gitu tentang teks prosedur tadi dalam pembelajaran. Ya, nanti saya berkolaborasi Ibu dengan teman saya, terus yang satu rumpun yang ngajarnya bahasa Indonesia, terus di sekolah saya di SMA Negeri Pabedilan, nanti kami juga berdiskusi untuk menyiapkannya Ibu. Baik, kira-kira kapan nih Bu Ika mau menerapkan?
Di kelas Bu Ika Jadwal kapan kira-kira? ya, jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia itu di kelas 12 IPS 1 itu hari Senin, Ibu. Hari ini kan hari Kamis ya, Bu ya. Maka Senin depan akan saya terapkan. Baik Bu Ika. Nah, kita kan ini sudah ngobrol-ngobrol nih Bu Ika. Kira-kira apa Ya, yang udah didapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol kita ini Bu Ika? ya. Awalnya kan saya bingung ya Bu ya, Bu Lisna ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, teks prosedur di kelas 12 IPS 1. Saya muridnya kan tidak fokus dan tidak antusias yang mengakibatkan nilai mereka itu jelek. Tapi di akhir obrolan ini kita mendapatkan solusi Ibu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid yang akan kayak berkolaborasi dengan Ibu Ratna nanti guru bahasa Indonesia sesuai dengan tujuan utama kita ngobrol tadi Ibu. Wah, bagus itu Bu Ika ya. Bu Ika sudah bisa nih menemukan solusinya. Tetap semangat ya Bu Ika ya. Terus Ya Bu belajar, Lisna, berkarya. iya Ibu Lisna, saya mulai bersemangat lagi nih Ibu. Terima kasih banyak Bu Lisna sudah mau ngobrol dengan saya Ibu. Sama-sama Bu Ika. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya ya. Setelah Oh siap pelaksanaan Ibu, juga. siap. Jangan Baik lupa nih Ibu, cerita sama sekali lagi saya. terima Iya, Iya, baik kalau udah Ibu, nanti keseruannya sekali kayak lagi. apa. Iya. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya luar biasa Ibu Lisna. Sama-sama Bu Ika, terima kasih. Ya. Sekian Assalamualaikum. kasus satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kasus 2 saya sebagai coach Ika Negara dan Kucik Ibu Lisna Rahmayani. Baik Ibu Lisna, dimulai ya Bu Lisna ya. Assalamualaikum Ibu Ika, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, Waalaikumsalam. Ibu Lisna alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Lisna apa kabar hari ini sayang? Alhamdulillah baik juga saya Bu Ika. Iya. Ada apa, Bu Lisna? Sepertinya ada hal penting nih, Bu Lisna yang mau diobrolkan. Bu Ika sibuk nggak? Ya, nggak sibuk Ibu. Hari ini saya sedang santai. Memang ada apa Ibu? Bener nih, nggak sibuk? Iya, emang ada apa Ibu? Saya lagi nggak sibuk, saya lagi santai-santai. Apa Iya, tujuan dari saya pengen obrolan kita hari ini Ibu? iya, saya pengen ngobrol-ngobrol nih Bu Ika, nggak lama lah 10 menit, 15 menit gitu. Saya nih sedang bingung Bu Ika. Saya nih punya masalah di kelas saya. Iya, masalahnya apa Ibu? Masalahnya tuh kurang, saya nih kelas 6 yang sekarang nih Bu Ika ya, kelasnya tuh berbeda gitu dengan tahun sebelum-sebelumnya. Kalau kelas 6 yang sekarang tuh, seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan, laki-laki, perempuan, bahkan sama perempuan dengan perempuan juga kayaknya kurang gitu kebersamaannya. Kayaknya tuh ada, terlihat ada pemisah, nggak menyatu. Terus juga saat pembelajaran metode diskusi itu atau kegiatan di luar itu terkesan nggak mau bareng, nggak mau kerjasama, saya bingung. Oke, jadi Bu Lisna merasa bingung ya, Bu Lisna ya, dengan keadaan murid. Muridnya Ibu itu ada rasa apa kurangnya rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok dalam kegiatan pembelajaran ya Ibu ya. Iya betul Bu, betul banget. Bingung banget. Hmm. Oh jadi ya tadi kan Bu Lisna mengatakan murid-murid Bu Lisna itu kan belum bisa diajak kerjasama tuh Bu saat pembelajaran. Menurut Bu Lisna idenya murid-murid di kelas itu bagaimana Ibu? Idealnya. Iya, mereka kan harusnya ya Bu ya, idealnya tuh bisa melaksanakan pembelajarannya, terutama tugas kelompok itu secara aktif, bersama-sama, atau berkolaborasi, bekerja sama agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ini mah enggak. Oh, begitu. Ngomong-ngomong apa yang sudah Bu Lisna lakukan agar murid-murid Ibu Lisna itu bisa kompak dan bekerja sama menyelesaikan tugas Ibu? Sebenarnya saya memasukkan model pembelajaran diskusi dalam modul ajar saya.
yang menjadikan anak-anak ini lebih aktif, kemudian bisa bersama. Jadi Bu Lisna sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus Ibu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya Bu ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Lisna nih sekarang dalam mencapai tujuan Ibu? Posisi saya sekarang tuh paling di skala berapa ya Bu Ika ya? Di skala 6 kayaknya Bu Ika. Oh, di skala 6. Yang Bu Lisna inginkan di posisi berapa Ibu? Posisi berapa ya? 9 kayaknya deh, 9 dulu aja. 9. Oh, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain nih, Bu ya. Nah, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut, Ibu Lisna? Mungkin apa ya Bu, saya harus memotivasi murid gitu ya sebelum pembelajaran, kemudian saat pembelajaran juga saya lebih menekankan ke penilaian sikap, terus di akhir kegiatan saya adakan refleksi, terus saya juga lakukan terkaitkan sikap dan memberikan apresiasi murid, yang menjaga kebersamaan. Kira-kira begitu deh Bu Ika. Oke, itu pada pembelajaran ya, Bu ya. Kalau di luar pembelajaran bagaimana, Ibu? Di luar ya Bu Ika ya, di luar Ya. pembelajaran mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan, kompetisi, bergu atau kuis seperti itu dan sering adakan permainan yang untuk mengenal teman secara lebih dalam, lebih dekat gitu Bu Ika. Wah, itu sudah bagus, Ibu. Itu sudah luar biasa, Bu Lisna. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut, Ibu? Rencananya saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian, selain pengetahuan dan keterampilan nih. Serta di akhir itu nanti ada refleksi juga. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama kekompakan juga nih Bu. Oh, bagus Ibu. Berapa jangka waktu yang dilakukan nanti Ibu? Kalau kira-kira 1 sampai 2 minggu bisa nggak ya Bu Ika ya? 1 2 minggu. Apa komitmen Bu Lisna terhadap rencana aksi tersebut Ibu? Ya saya buat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian, kemudian diutamakan juga dengan sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan, diawali dengan memberikan motivasi dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran, mungkin saya akan adakan permainan-permainan untuk melatih kebersamaan bergu begitu Bu Ika. Kira-kira nih Bu Lisna nih, siapa yang akan membantu merencanakan membuat RPP-nya Ibu? Nanti saya sih buat RPP-nya sendiri dulu Bu Ika, tapi nanti saya coba untuk meminta teman sejawat saya untuk menelaah barangkali ada yang perlu direvisi. Oke, sip banget Ibu Lisna. Menurut Bu Lisna nih, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita tadi, Ibu? Oh iya ya Bu Ika, dari percakapan kita ini nih Bu Ika ya, saya sih sudah mendapatkan ide kayaknya nih. Saya udah mendapatkan ide solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama, kompak, dan berdiskusi kelompok. Alhamdulillah Ibu Lisna sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini, Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Lisna akan membuahkan hasil ya Bu ya. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan Bu Lisna, setiap perkembangannya, kemajuannya Ibu. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh teman yang lain Ibu Lisna. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Ika sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang sedang saya alami.
Sama-sama Bu Lisna, tetap semangat Bu Lisna untuk mencerdaskan anak bangsa Ibu. Bismillah, bismillah ya Bu Ika ya, Iya, semoga bisa terrealisasi. Terima kasih sekali iya, lagi Bu Ika. amin. Iya, sama-sama Bu Lisna, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kasus 2 selesai.
Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus satu, perkenalkan saya Ika Sukunegara sebagai koci dan coach saya. Saya selaku coach yaitu Ibu Lisna Rahmayani. Ya, baik. Kasus satu, Bu Lisna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus satu, saya sebagai koci Ika Sukanegara dan rekan saya. Saya sebagai coach Ibu Lisna Rahmayani. Ya, Ya. silakan Ibu Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bu Risna. Kabar saya hari ini sehat. Bagaimana kabarnya Bu Risna sendiri? Alhamdulillah Bu Ika, saya juga sehat. Bu Ika kayaknya kurang semangat nih. Lagi ada keresahan sepertinya ya Bu Ika. Coba kita ngobrol yuk, siapa tahu sedikit mengurangi keresahan Bu Ika. Ya nih Bu, saya lagi kurang semangat, lagi pusing Ibu. Pusing? Pusing kenapa? Uh, Jadi gini Bu Lisna nih, saya tuh sedang bingung sih Bu Lisna tentang pembelajaran di kelas saya. Saya mengajar bahasa Indonesia tuh di kelas 12 IPS 1. Pada materi teks prosedur itu murid-murid saya tidak fokus dan kurang antusias nih dalam pembelajaran. Eh, Ketika saya memberikan penilaian formatif, nilai murid saya tuh di bawah rata-rata sekali Bu, rendah tuh Bu. Saya memberikan metode yang sama di kelas yang lain, tetapi nilai mereka lumayan gitu. Oh begitu ya Bu Ika. Jadi saat ini Bu Ika merasa murid-muridnya tidak fokus dan antusias saat pelajaran bahasa Indonesia di kelas Bu Ika. Sehingga nilai mereka jelek begitu ya Bu Ika? Betul Ibu, betul sekali. Jadi kok saya rasakan kok murid itu kok kurang paham mengenai materi teks tersebut. Mereka tidak ribut saat pembelajaran, tetapi terlihat bosan dan tidak bersemangat begitu. Oke Bu Ika, karena waktu kita ngobrolnya ini kan pendek, jadi Bu Ya, Ika ini ingin mendapatkan apa sih dari obrolan kita hari ini? jadi saya ingin eh, mendapatkan solusi nih Bu dari ngobrol kita hari ini. Solusi supaya murid-murid kelas saya itu fokus dan antusias dalam pembelajaran
bahasa Indonesia, khususnya materi, teks prosedur, sehingga nilai mereka itu bisa jadi nilai yang nilai itu lebih baik lagi Bu. Oke, berarti solusi ya Bu Ika ya buat muridnya Bu Ika biar fokus, antusias gitu dalam pelajaran ya Bu Ika. Betul Bu Lisna, betul sekali. Jadi Bu Lisna, supaya murid saya itu paham materi saya itu, saat saya mengajar sudah menggunakan Canva, yang menjelaskan tentang teks prosedur dan saya itu hanya itu Bu, beri contoh-contohnya saja. Saya sudah menggunakan slide yang bagus, bahkan sudah dilengkapi video. Tetapi saya melihat menurut saya kok tidak sepertinya kok bosan dan tidak memperhatikan, dan saat penilaian nilai mereka juga tidak bagus begitu. Oke, kalau murid-murid Ibu Ika nih kita ada di level nih Bu Ika 1 sampai 10. Menurut Bu Ika, murid-murid Bu Ika nih, kelas Bu Ika nih ada di level berapa? Kalau saya amati sih rata-ratanya tuh di level 5 sih Bu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi teks prosedur. Tetapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias dan akhirnya tidak memahami teks prosedur. Jadi kira-kira ada di level 5 itu. Oke, menurut Bu Ika, murid-murid Bu Ika ini tadi ada di level 5 ya, untuk Iya. bisa fokus, antusias, dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan Bu Ika murid-muridnya ini berada di level 10?